Assalamualaikum, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bernama Grup WeChat Penghubung Tiga Dunia. Bagi yang mau nonton, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya, biar tahu alur ceritanya, dan biar tidak bingung dengan alur ceritanya, karena nonton dari pertengahan cerita. Dan gak usah lama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya, dan selamat menonton. Selesai makan, Ibu Silya Liu kemudian berpamitan mau balik ke rumah sakit. Mereka yang ditinggal berdua, Silya Liu kemudian menyuruh Silin duduk, ia akan mengambilkan air minum dulu. Mereka yang ditinggal di rumah berdua, terjadi momen hening beberapa saat, Si In kemudian menatap Silya Liu, dan Silya Liu balik menatap Silin. Silya Liu yang salting, ia kemudian pergi sambil berkata, "Aku pergi mencuci buah untukmu dulu." Silin yang berdua dengan Silya Liu, ia merasa tegang, tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin kemudian melihatnya, ternyata pesan dari Sun Gokong. "Sun Gokong, aku kemarin makan pil penyembunyi darimu. Aku mondar-mandir di surga, hehe." Silin tidak tahu apa hasil yang didapatkan Dewa Sakti. Silin hanya bisa berpikir, ternyata si kera ini memakai pil penyembunyi hanya untuk mencuri. Tiba-tiba Sun Gokong mengirimkan buku Mata Sakti. Silin kemudian mengambil buku Mata Sakti. Ia kemudian memejamkan matanya untuk mempelajari buku Mata Sakti. Silin yang sedang fokus tiba-tiba muncul cahaya kuning keemasan dari tubuhnya. Itu menandakan Silin sudah menguasai jurus Mata Sakti dengan level 1. Silin kemudian membuka matanya. Ia tidak merasakan perubahan dari matanya. Silya Liu datang sambil membawa buah di tangannya. Silin lau meliah ke arah Silya Liu. Silin sontak kaget sampai menyemprotkan minuman dari mulutnya, karena yang dilihat ialah tubuh Silya Liu yang tidak memakai baju. Silya Liu yang tidak tahu apa-apa, ia bertanya kepada Silin, "Ada apa?" Silin lalu mengusap matanya sambil berkata, Enggak ada apa-apa kok." Ia kemudian mau meminum air sambil berpikir, ternyata ini kegunaan Mata Sakti hebat juga. Silya Liu kemudian meletakkan buahnya di meja dan berkata, "Ini buah untuk pencuci mulut dulu." Silin kemudian memegang tangan Silya Liu, dan menariknya ke sofa, sambil berkata, "Aku suka mencuci mulut dengan cara ini." Silin tak nunggu lama langsung menyosor Silya Liu. Mereka berdua melakukan itu agak lama, mungkin 5 jam sampai mengeluarkan suara khas. Tangan Silin mulai berjalan-jalan mendaki bukit yang tinggi. Silya Liu kemudian mendorong Silin. Ia kemudian mengusap air hujan yang berada di bibirnya sambil berkata, "Kenapa kamu melakukan ini di rumahku sendiri?" Silin yang melihat sikap Silya Liu, ia kemudian panik sambil berkata, "Silya, oh iya, kita mulai dari sini, kita ganti namanya." Yang tadinya Silya Liu menjadi Shila. "Oke, lanjut, Silya, maaf, aku tidak bisa menahan diri." Silya dengan wajah yang memerah, ia kemudian mengusap bibirnya, sambil bergumam, "Dasar bodoh." Silya kemudian berkata, "Nggak masalah kok, hanya kaget saja. Kemarin henti karena ada si botak giant." Silin yang mendengar itu dia kebingungan. Silya kemudian menghela nafas sambil berkata, "Kali ini," Silya sambil mengubah ekspresinya, ia berkata, "Anggap saja menebus yang kemarin." Silin yang mendengar dan melihat wajah Silya yang seperti itu, ia hanya bisa tertawa kecil sambil memegang lehernya. Tapi sebenarnya di pikiran Silin ia sangat menyukai Silya karena sangat imut banget. Silya kemudian menunduk sambil berkata, "Maaf Silin, karena mengkhawatirkan ayahku, jadi aku belum bisa konsentrasi padamu." Silin memegang lehernya sambil tersenyum, ia berkata, "Normal kok, kalau aku juga mengalami pasti aku juga nggak bisa tenang." Tiba-tiba Silin teringat sesuatu, ia kemudian mengecek HP-nya, sambil berkata, "Oh iya, mengenai penyakit paman, aku akan tanya seseorang, mungkin dia bisa bantu." Silya yang mendengar itu sangat senang. Bagaimanapun juga dia adalah orang hebat. Silin kemudian mengirim pesan kepada Dewa Sakti atau bisa disebut juga Sun Gokong. "Aduh, ingin minta petunjuk." "Sun Gokong, ada apa?" "Nggak perlu sungkan. Silin atau bisa disebut Dewa bingung dalam nama WeChat-nya. Ada satu masalah. Aku ada seorang teman, sepertinya roh dan tubuhnya pisah. Orangnya masih hidup, tapi tidak bisa sadar. Apakah ada cara untuk menolongnya?" Sun Gokong, "Gampang, pil pengembali roh yang ada di situa Nabi Louzi bisa mengobatinya. Aku baru saja minjam dari situa itu, buat kamu saja." Sun Gokong kemudian mengirimkan pilnya. Silin yang menerima itu sangat senang, ia tertawa sambil berkata, "Haha, aku tahu dia hebat, Silya paman bisa tertolong."
Silia, yang mendengar itu sangat senang. Ia kemudian memegang tangan Silin, sambil berkata, benarkah? Apa yang kamu bilang? Ayahku benar bisa sembuh. Silin kemudian melihat keterangan tentang pil itu, pil pengembali roh. Pil pengembali roh, tidak akan berfungsi untuk pengguna di bawah dewa. Silin yang melihat itu sangat pucat, ia berpikir, ini gawat, tadi baru saja sombong di depan Silia. Silia yang melihat tingkah Silin, ia bertanya, kenapa? Silin memegang lehernya sambil tersenyum. Ia berkata, itu, penyakit paman ngak ringan, tidak bisa buru-buru, tapi kamu tenang saja, aku pasti akan cari obatnya. Sheila, yang mendengar itu, ia lalu tertunduk lesu sambil berkata, iya Silin, aku percaya padamu. Silin yang melihat Silia seperti itu, ia berpikir, Silia seperti itu benar-benar kasihan. Silin berkata, jangan khawatir Silia, aku coba tanya lagi. Di benak Silin, coba aku tanya lagi kepada Sun Gokong, apakah ada pil pengembali roh yang cocok untuk manusia? Sun Gokong menjawab, tidak ada. Silin yang sudah bingung, ia kemudian berniat untuk bertanya kepada Nabi Lauzi. Silin kemudian mengirim pesan kepada Nabi Lauzi, Akeong Nabi Lauzi, apakah ada pil pengembali roh yang cocok untuk dimakan manusia? Nabi Lauzi, ada dong, dengan harga 10.000 poin jasa. Silin yang melihat itu, ia kemudian berteriak, si tua tukang jebak. Beralih scene, diperlihatkan Silin dan Silia yang sedang pulang ke asrama bersama dengan bergandengan tangan. Silia yang hendak meninggalkan Silin untuk pergi ke asrama, dia dihentikan oleh Silin. Silin berkata, istirahat yang nyenyak ya, soal paman serahkan kepadaku saja. Silia kemudian mengiyakannya. Berpindah scene, diperlihatkan asrama putra, diperlihatkan Silin, yang sedang tiduran sambil bermain HP. Ia berpikir akan bertanya lagi kepada Nabi Lauzi, mungkin ada cara lain. Silin kemudian mengirim pesan kepada Nabi Lauzi, Akeong Nabi Lauzi, pil untuk manusia ada ngak yang lebih murah? Nabi Lauzi, tidak ada, saya sekali bikin itu satu tungku, hanya bikin satu butir modalnya gede, emang temen dewa mau pil untuk manusia buat apa? Silin, tidak, aku hanya tanya saja. Nabi Lauzi, haish, ngomong tentang manusia, jadi pengen turun ke dunia manusia, tetapi dewa dan manusia selamanya beda 3.000 tahun. Silin yang membaca itu, ia berpikir, tampaknya nak ada cara lain lagi, jangankan 10.000 poin jasa, bahkan 1 poin jasa saja aku tidak punya, nak mungkin aku minta ganti dengan wortel. Di saat Silin sedang serius, ada pesan masuk. Hari ini saya sepertinya belum membagikan angpau, hampir lupa. Silin kemudian ikut berebut angpau, ia berhasil mendapatkan angpau. Silin kemudian membuka angpau itu, ternyata isinya, pil penjernih hati, adalah obat penghancur iblis, tidak bisa digunakan di bawah level dewa. Tiba-tiba Sun Gokong mengirim pesan, anak muda, kamu sudah merebut barang bagus, pil penjernih hati adalah obat ajaib pembasmi bencana, jangan jual di bawah 10.000 poin jasa. Silin, terima kasih masukannya Dewa Sakti. Silin yang mendengar ia ternyata telah mendapatkan barang bagus sangat senang. Namun ia berpikir, tapi siapa yang mau beli? Ia kemudian berbaring sambil berpikir apakah ia harus menawarkan kepada dewa yang lain. Silin yang sudah sangat pusing, namun ia sudah berjanji kepada Silia, tapi sekarang malah ngak ada caranya. Silin yang sedang memejamkan matanya sambil memikirkannya, tiba-tiba HP Silin berbunyi. Silin kemudian melihatnya, Dewa Perang Iblis Hai, meminta pertemanan dengan Anda. Silin yang tidak tahu dengan Dewa Perang Iblis Hai, ia kebingungan, namun ia menerimanya. Dewa Perang Iblis Hai, itu kemudian menelpon Silin, ia berkata, teman, kamu berhasil merebut pil penjernih hati, dijual nggak? Silin yang kaget, ia kemudian menutupi HP-nya dengan tangan, ia lalu melihat ke arah teman-temannya. Ternyata teman-temannya asik bermain game, karena Silin takut temannya mengetahui itu, setelah merasa aman. Silin kemudian berkata, kepada Dewa Perang, dijual kamu yang buka harga. Di dalam hati Silin, benar-benar Tuhan memberkati, beruntung banget, Dewa Perang memberikan harga 300 okengak. Silin yang mendengar penawarannya segitu, Silin menggelengkan kepalanya, sambil berkata di dalam hati, untung saja Dewa Sakti tadi udah memberitahu aku, kau kira aku tidak tahu harga ya?
Dewa Perang menambahkan harganya lagi menjadi 500 gimana? Nggak bisa lebih lagi. Silin yang mendengar harganya hanya menatapnya dengan muka malasnya. Dewa Perang kemudian menaikkan harganya menjadi 600, dan dia akan memainkan satu lagu gratis untukmu, Silin. Yang mendengar penawaran itu ia hanya berpikir, kalau cuma musik aku juga paham, apa aku saja yang memainkan untukmu. Dewa Perang yang tidak digapai oleh Silin ia kemudian terdiam sambil berpikir. Silin yang melihat Dewa Perang terdiam ia berpikir, kenapa tidak bicara lagi, jangan-jangan dia tidak mau, aku harus tahan dulu mungkin ia masih memikirkan cara lain. Dewa Perang kemudian berkata lagi, di tanganku hanya ada 600, sisa 400 boleh nggak diganti barang yang lain. Silin mengangkat tangannya sambil tersenyum, di pikirannya Silin sudah menang. Silin lalu berkata, kalau gitu coba kamu kasih tahu dulu, mau diganti dengan apa, kalau tidak bagus aku tidak mau jual. Dewa Perang kemudian menatap Silin sambil berkata, gambar ratusan gadis malam, milik Putang. Di keesokan harinya Silin menelpon Silia. Silin mengajak Silia pergi dan akan menunggunya di depan gerbang sekolah. Tak lama kemudian, Silia datang menghampiri Silin. Silia bertanya, Silin kita mau pergi kemana? Dan apa yang di tanganmu itu? Silin hanya menjawab ini barang yang bagus. Aku juga sudah memesan taksi, ayo naik mobil nanti kamu juga akan tahu kita mau pergi kemana, dengan wajah yang sangat senang. Scene berpindah Silin dan Silia yang sudah di dalam mobil. Supir mobil itu memuji kecantikan Silia, dan bertanya apakah dia pacarmu. Silin langsung menjawab, tentu dong. Silia yang mendengar itu ia memukul Silin, dengan malu-malu. Supir itu juga mengatakan kita akan pergi ke balai kuno, duduklah yang nyaman beberapa menit kita pasti sampai. Silia yang mendengar itu, ia kemudian menanyakan kepada Silin, ada keperluan kamu ke balai kuno? Silin menjawab, nanti kamu akan tahu kalau kita sudah sampai di sana. Beralih scene di tempat balai kuno, terlihat Silin dan Silia yang berjalan masuk ke balai kuno itu, dengan membawa sebuah kotak panjang dan ditutupi oleh kain. Mereka berdua kemudian masuk ke balai kuno itu, dan terlihat seorang yang menunggu di meja atau bisa dibilang resepsionis. Resepsionis itu yang melihat Silin dan Silia, ia berpikir, orang kamu dari mana lagi ini? Tapi cewek kia si lumayan cantik. Silin kemudian sampai di resepsionis. Ia kemudian menaruh kotak panjang itu di meja sambil berkata, pelayan aku mau menjual gambar. Pelayan itu yang mendengar Silin datang ke sini untuk menjual gambar ia berkata, jual gambar, gambar apa? Aku kasih tahu dulu ya, kami di sini tidak sembarangan menerima sampah. Silin yang mendengar itu terdiam dan mengerutkan alisnya, sedangkan di sisi Silia ia berpikir, tidak sopan banget. Silin yang sudah kesal lalu memegang kotaknya sambil berkata, gambar karya Pohutang, kau mau tidak? Pelayan itu yang mendengar itu ia tertawa sambil berkata, haha Pohutang, kamu mau bikin aku tertawa ya? Karya asli Pohutang yang masih tertinggal, semuanya sudah menjadi milik orang lain, tidak terima kasih sudah pergi sana, sambil mengayunkan tangannya. Silin yang mendengar penghinaan itu, ia kemudian mengambil kotaknya, sambil berkata, merendahkan orang ya, Silia ayo kita pergi. Memangnya aku masih takut karya asli Pohutang nggak ada yang mau. Di saat Silin akan pergi tiba-tiba ada yang menghentikan Silin. Orang yang menghentikan Silin adalah orang gemuk ini ia adalah bos di sini. Orang gemuk itu berkata, kamu bilang barang itu adalah karya asli Pohutang. Silin menjawab, benar, pria gemuk itu agak nggak percaya. Namun pelayan yang tadi menyela sambil berkata, bos bocah ini sengaja datang untuk mencari masalah, mungkin ia kesini mau jual barang imitasi. Pria gendut yang mendengar itu ia kemudian menatap Silin, sambil berkata, bocah, kau membawa barang imitasi Pohutang dan dijual sebagai barang asli, apakah tidak terlalu mempermainkan orang? Silin melirik ke arah orang gemuk itu sambil berkata, lihat saja belum, kamu sudah bilang barang ini imitasi. Aku lihat balai kunomu ini juga bohong haha. Aku lihat kalian yang mempermainkan orang, ayo Silia kita cari toko lain saja. Orang gendut itu yang mendengar perkataan Silin ia sangat kesal ia lalu berkata, tunggu sebentar. Meskipun itu karya imitasi Pohutang, karya tersebut merupakan tiruan pelukis terkenal, ataupun pelukis abal-abal, perbedaannya juga jauh sekali.
bocah lihat kamu bertingkah begini, berani tidak kasih lihat aku lihat ini hasil tiruan siapa. Silin yang mendear itu ia tersenyum karena provokasinya berhasil, ia lalu berkata, tentu, kenapa tidak berani, sedangkan di pikiran Silin nantu kalau kau tahu ini barang asli, aku mau lihat kau mau apa. Silin kemudian membuka sarung kotak itu, ia kemudian membukanya, dan terdapat gulungan. Silin kemudian akan membuka dilungan itu, dan di saat Silin baru membuka sedikit, orang gendut itu menghentikan Silin. Ia kemudian memukul meja sambil berteriak, gambar ratusan gadis malam. Lelucon internasional dari mana? Aku sudah lama di bidang ini, aku belum pernah dengar Po Hutang pernah menggambar-gambar ratusan gadis malam, masih muda tidak belajar yang lain, belajar menipu. Pergi Gergi, kalau tidak aku akan panggil orang untuk usir kamu. Silin yang melihat itu ia hanya terdiam dengan wajah aneh ia, sedangkan Silia ia hanya menatap Silin. Tak lama kemudian ada orang yang membenarkan perkataan orang gendut itu, orang itu ternyata, Tuan Muda Hu, Gilan dan Tina. Tina di belakang masih menghina Silin, ia berkata, Silin kamu orang miskin, jika mempunyai barang berharga seperti itu kalau bukan mencuri terus apa, sedangkan Gilan hanya terdiam. Silin yang melihat tiga orang itu ia hanya berpikir, orang-orang ini lagi, kenapa di mana-mana ada mereka sih? Si gendut itu kemudian mendekai Tuan Muda Hu ia berkata, ya, Tuan Muda Hu datang lagi untuk membeli hadiah lagi ya, toko kami akhir-akhir ini banyak barang bagus dan antik. Tidak mendengarkan perkataan si gendut, ia malah menyapa Silia, namun Silia membalas perkataan Hu itu ngan judes. Silia kemudian mengajak Silin untuk pulang dan Silin mengiyakannya, di saat Silin akan pergi ada yang menghentikan Silin. Ternyata yang menghentikan Silin ialah Tuan Muda Hu, ia berkata, bocah kamu datang untuk menjual lukisan kan, berani nggak kasih aku lihat, aku coba lihat barang jalanan dari mana itu. Sedangkan di luar orang-orang mulai mendatangi toko kuno, karena ada yang mengatakan ada yang menjual lukisan asli Po Hutang. Orang-orang yang sudah sampai di toko kuno, semuanya kecewa, karena mereka semua mendengar bahwa barang yang dibawa Silin itu adalah barang palsu. Sedangkan di dalam toko, Tuan Muda Hu masih menghina Silin ia berkata, ayo berani tidak kalau tidak berani ngaku saja, kalau kamu penipu. Tina juga ikut-ikutan ia berkata ayo Silin ngaku, di depan Tuan Muda Hu yang mempunyai wawasan luas ini. Silin yang melihat itu semua ia hanya melirik ke arah mereka bertiga, Bambir berpikir, kecoak-kecoak ini sengaja ingin mempermalukanku ya, sebelumnya mereka berhasil kabur, kalau ini mereka sendiri yang datang ya. Silin lalu melihat ke arah Hu, sambil berkata, boleh sih kasih kamu lihat, tapi kalau ini barang asli kau mau apa? Hu yang mendeanga itu dari Silin ia terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, ia berkata, hahaha kalian lihat tingkahnya, serius banget, dia pikir barang yang di tangannya adalah barang asli dari Po Hutang. Silin yang melihat tingkah Hu ia memasang wajah datarnya sambil berkata, terus jika benar barang ini asli kamu mau bagaimana? Hu yang kepancing emosi ia kemudian menunjuk Silin sambil berkata, jika itu beneran barang asli aku akan ikut margamu, sedangkan dalam pikiran Hu ia harus bisa mempermalukan Silin hari ini. Silin yang mendengar itu ia kemudian berkata sambil mengangkat bahunya, yang aku nggak punya anak sepertimu. Hu, yang dipermalukan oleh Silin sangat marah, sedangkan Tina hampir tertawa namun dihentikan oleh Gilan. Hu kemudian mendekati Silin, ia berkata jika barang yang kamu bawa asli, kamu boleh mengambil barang di balai kuno ini biar aku yang bayar. Silin yang mendengar itu sedikit tersenyum sambil berkata, sepertinya lumayan, tapi aku masih mau menambahkan satu syarat. Hu yang mendengar itu terdiam sambil melihat ke arah Silin. Silin kemudian tersenyum sambil berkata, waktu itu kamu mengelah menirukan suara anjing, kali ini kamu harus melakukannya semuanya juga, dan kali ini kamu tidak boleh menghindar lagi. Silin kemudian merubah raut wajahnya sambil berkata berani tidak. Hu yang sudah sangat marah ia kemudian berteriak, kenapa tidak berani, tapi kalau barang itu palsu, kamu harus meninggalkan Silia, dan keluar dari sini, harus merangkak seperti anjing. Silin lalu menjetikan jarinya sambil berkata deal. Silin kemudian mulai memegang lukisan itu, sedangkan di luar orang-orang yang penasaran dengan barang milik Silin pada heboh ingin melihat. Silin kemudian perlahan-lahan membuka kulungan itu, Hu yang mendekat untuk melihat lukisan milik Silin ia terdiam. Tidak hanya Hu ini,
Gilan dan orang-orang yang melihat itu terdiam semua, membuat toko kuno itu menjadi dening sementara. Tak lama Ho dan orang-orang mulai terbahak-bahak, menua tidak percaya bahwa lukisan yang dibawa Silin adalah lukisan Po Tang, tapi lukisan porno, sedangkan Ho berkata kamu mungkin membeli itu dengan harga 50 yuan. Aku kasih kamu 60 yuan, dan yang 10 yuan untuk kamu naik taksi pulang. Sedangkan Tina yang melihat itu sangat marah kepada Silin din kata-kata yang merendahkan. Sedangkan Silia yang melihat itu ia menjadi malu dan mencubit Silin sambil berkata, kamu jahat. Silin yang melihat tingkah mereka semua ia hanya bisa memegang dahinya sambil berkata, orang-orang seperti kalian mirip bos balai kuno, tidak mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, bahkan pengetahuan dasar saja tidak punya. Si gendut yang merasa dihina Silin ia sangat marah, ia kemudian mengusir Silin untuk keluar dari tokonya. Silin kemudian berbalik ke arah kerumunan warga sambil meminta bantuan bagi orang yang bisa mengidentifikasi. Orang-orang yang mendengar itu cuma bisa saling menatap, namun tiba-tiba dari belakang kerumunan ada yang berkata, saya bisa mencoba. Silin dan Ho melihat orang itu kebingungan, berbeda dengan si gendut ia kelihatan sangat terkejut. Orang itu berkata, anak muda, mengidentifikasi karya asli Po Tang, saya masih mempunyai kepercayaan diri, boleh tidak saya mencobanya? Silin kemudian mendekatinya sambil berpikir sepertinya orang tua ini bisa diandalkan. Silin lalu berkata, boleh tahu Anda siapa Yan? Orang yang di samping orang tua itu ia berkata beliau adalah wakil ketua asosiasi kaligrafi Huaxia, dan karya asli Po Tang yang masih tertinggal sekarang ada 3 buah diidentifikasi oleh Tuan Wang. Tuan Yan yang diperkenalkan seperti itu ia hanya tertawa sambil berkata haha bukan apa-apa. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama karakter, tempat dan lain-lain, saya minta maaf. Dan kalau penyebutannya juga salah, saya juga minta maaf. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye-bye, dadah.